Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Putri kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Ya seperti yang saya sudah sampaikan kemarin ya Bu Putri, bahwasanya hari ini kita akan melakukan pra-observasi kelas sebelum nanti ada observasi yang Bu Putri nih. Oke. Mungkin yang pertama saya mau tanyakan nih Bu Putri ini ya, tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas besok. Ini tentang apa itu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya saya lagi di kelas 10 dengan materi seni tari. Nah, karena materi tarinya praktek sudah selesai, jadi kita masuk materi tentang kritik tari. Bagaimana kita mengkritik sebuah karya. Nah, tujuannya pertama itu anak tidak perlu dikenalkan langsung kritik tari itu apa gitu, tapi dia secara umum dulu harus tahu kritik dan jenis kritik itu ada apa aja gitu secara umum ya. Jadi pertama buat besok siswa memakai medianya sendiri, HP, internet, untuk mencari materi tentang kritik itu apa dan jenis-jenis kritik itu ada apa aja gitu. Lalu siswa mampu mendeskripsikannya tentang kritik itu apa, terus jenis kritik itu ada apa aja secara umum dengan baik di depan kelas. Oke, berarti sudah dipersiapkan dengan baik ya Bu Putri ya. Alhamdulillah sudah. Kemudian mengenai area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Putri ini di kelas seperti apa? Area pengembangan dirinya referensi konten sih Pak gitu loh, karena sumber belajar agar siswa bisa mencari dengan sendirinya materi yang ia dapatkan, bisa dari buku paket kita punya, LKS ada, dan internet dari beberapa macam sumber belajar. Jadi nanti siswa memilih ya? Iya, siswa memilih Mau sumber yang mana yang mau dipakai gitu ya? Dan dia harus bisa memaparkannya di depan kelas dan memberikan pendapat tentang kritik dan jenis kritik secara umum. Luar biasa ya, berarti sudah merdeka belajar ya Mbak? Iya, harus bisa. Kemudian untuk mencapai itu apa nih strategi yang Ibu telah siapkan? Pemilihan bebas sumber belajar strateginya gitu. Saya memang membebaskan anak-anak mencari sumber belajar sendiri dengan bebas gitu, agar anak tidak terpaku hanya satu sumber saja, tapi berbagai macam sumber. Apalagi sekarang internet sudah banyak sekali, googling sudah banyak di dalam media massa. Jadi nanti penggunaan handphone juga diperbolehkan di kelas Ibu ya? Iya, diperbolehkan, tapi hanya untuk saat saya suruh buka dan mencari materi ini. Sebelumnya saya tidak diperbolehkan kalau untuk hal yang lain atau tidak ditugaskan untuk saya. Oke, baiklah. Kalau begitu semoga supervisi dan observasi besok di kelas Ibu, di kelas 10 berapa? 10 MIPA 3. 10 MIPA 3, semoga berjalan dengan lancar Bu ya. Amin. Oke, terima kasih. Itu saja mengenai pra-observasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Sebelum kita belajar, mari membaca terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Sebelum memulai belajar, Adnata, Ahmad Fauzan, Amanda hadir, Anita, Atika, Clarissa, Diandra, Dear, Deviana, Zini, Fabian,
nggak masuk teman-temannya cuma 1 orang doang ya? Ya. Sakit. Tahu sakit apa Nurhaliza? Tahu. Ini nggak ada yang tahu ya teman-temannya. Baik. Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu. Sampai ke sini fokus untuk belajar dan semoga kalian juga sudah terisi perutnya. Jadi bisa fokus untuk belajar. Oke. Sekarang kita mau lanjut ke bab apa? Kita masih di bab tari ya. Kita di bab 4-nya. Kita masuk ke materi yaitu kritik tari. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu tari tradisional, jenis tari tradisional. Sekarang kita masuk ke bab menganalisis bentuk, jenis, nilai estetis dan fungsi ragam pada tari. Lihat di halaman 41 ya. Ada yang bawa buku paket? Paket? Paket. Kalau buku paketnya yang nggak bawa boleh lihat di temannya, yang bawa buku bisa dipinjamkan ya. Kita masuk ke kritik tari dan jenis kritik tari. Ibu ingin memberikan sesuatu ke kalian atau kalian yang sedang mencari ya, mencari dulu apa itu kritik tari. Pertama, pengertian kritik tari itu apa? Sebelum masuk ke kritik tari, ibu ingin kalian mencari dulu ya pengertian tentang kritik. Kritik itu adalah apa sih menurut kalian bisa tulis di buku masing-masing. Terus kritik jurnalistik, jenisnya ada pedagogik, ilmiah, dan populer. Sekarang dibuka buku tulisnya, kalian cari tentang pengertian kritik jurnalistik, pedagogik, ilmiah, dan populer. Baru kalau misalnya sudah selesai, ibu panggil satu persatu untuk membacakan dan ibu meminta pendapat kalian tentang kritik itu seperti apa ya. Oke, bisa? Bisa semuanya? Oke, silakan dicari dulu tentang kritik itu seperti apa. Saya tadi selesaikan sampai jam 8.20. Nanti sudah selesai, kalian presentasikan satu persatu ke depan dan dibacakan tentang pengertian kritik itu apa. Nanti ibu pilih salah satu apa yang perlu kalian jelaskan, kritik jurnalistik, pedagogik, ilmiah, atau populer. Nanti kalian juga harus memberikan tanggapan kalian tentang kritik itu seperti apa. Terus misalnya ibu suruh kritik pedagogik itu apa sih gitu yang kalian sudah cari gitu. Terus menurut kalian kritik pedagogi itu seperti apa, ambil poinnya saja ya, biar kalian mengerti sebuah kritik itu apa dan jenisnya seperti apa. Oke? Saya 8.20 selesai ya? Iya, Bu. Silakan dikerjakan. Udah sampai kritik yang mana? Jurnalistik tuh. Jurnalistik, baru jurnalistik ya? Belum pedagogi.
ditulis, tapi juga harus tahu artinya itu seperti apa ya, poin-poinnya. Oke. Sudah selesai ya mengerjakannya. Nah, kalian satu persatu untuk membacakan apa itu tentang kritik tari dan jenisnya. Pertama yang maju Farel Muhammad. Ada? Ada Farel? Farel. Ayo. Pengertian kritik merupakan sebuah penghargaan dalam karya seni yang dapat diartikan sebagai dasar penilaian yang bermanfaat untuk meningkatkan karya seni kita. Jurnalistik. Sebuah kritik yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang berbagai peristiwa dalam dunia sehari. Oke, jadi menurut Farel kritik itu apa sih? Garis besarnya seperti apa? Boleh satu kata, dua kata. Terus kritik jurnalistik tadi udah dibacain Farel. Kritik jurnalistik itu menurut Farel apa sih garis besarnya? Kritiknya seperti apa? Kritik yang memberikan informasi tentang berbagai peristiwa dalam dunia sehari. Dunia tari, jurnalistik. Ini kita belum masuk ke tari loh. Keisha, ada Keisha? Nah, ayo Keisha maju. Menjelaskan tentang pengertian kritik dan kritik ilmiah. Keisha, pengertian kritik apa? Kritik ilmiah. Silakan yang didengarkan. Baca yang keras ya Keisha. Menurut saya, kreatifnya. Kritik juga dapat diartikan sebagai kriteria atau dasar penilaian. Dan menurut saya, kritik ilmiah merupakan kritik ilmiah adalah tanggapan seseorang atau pihak lain dalam karya seseorang. Oke, menurut Keisha kritik itu seperti apa? Menurut saya, kritik itu tentang apa ya? Penilaian orang buat seseorang juga gitu. Penilaian seseorang tadi ya. Terus kalau kritik ilmiah, Ilmiah tanggapan seseorang dalam sama aja sih. diartikan penghargaan terhadap karya seni yang ditonton. Kritik adalah tanda penghargaan penonton terhadap proses kreatifnya. Kritik populer adalah jenis kritik seni yang ditujukan untuk konsumsi massa atau umum. Biasanya dipergunakan bahasa dan istilah sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah, jadi pengertian kritik itu seperti apa menurut Ragita? Sebuah seperti Penghargaan terhadap karya seni. Penghargaan. Ya. Ingat ya, di sini kita belum membahas tentang tarinya. Ya, kita harus masih membahas secara umumnya aja dulu ya. Terus menurut Ragita kritik populer itu apa sih dalam garis besarnya? Apa ya jangan? Itu kritik jurnalis. Jurnalistik. Apa itu kritik jurnalistik? Kritik jurnalistik itu suatu kritik yang memberikan informasi tentang berbagai peristiwa dalam seni tari. Seni tari. Terus jadi jurnalistiknya itu seperti apa? Dalam garis besarnya Garis besarnya itu kan masih seni tari terus. Kita belum ke tari ya. mungkin kritik yang didasarkan oleh suatu informasi yang ya gitulah tidak keulangan suatu karya. Satu karya. Terus kalau pedagogi? Kalau pedagogi jenis kritik yang bertujuan meningkatkan atau mengangkat kepekaan artistik serta estetika subjek belajar seni rupa. Oke, seni rupa. Kita seni rupa ya. Anak-anak terima kasih yang sudah mau maju ya, memberanikan diri membaca dan memberikan komentar kalian tentang apa itu kritik. Oke, sekarang Ibu kuatkan kembali. Kritik itu seperti apa? Kritik adalah garis besarnya sebuah penilaian ya. Penilaiannya apa sih? Gitu. Kita masih membahas secara umum ya, belum ke tari, ya, belum ke tari atau seni rupa atau dan yang lainnya, ya. Kritik adalah sebuah penilaian, kriteria, ya, menyebutkan kelebihan dan kekurangan pada seseorang, ya, pada bentuk, pada karya, ya, semuanya dinilai oleh orang. Siapa sih yang mengkritik itu? Ya, semua masyarakat maupun orang yang sudah ahli dalam mengkritik, ya, seperti mewawancarai, ya, seperti orang anggota-anggota, juri juga, ya, itu adalah sebuah kritik. Mungkin kalian tidak asing dengan kata kritik, ya. Kritik itu sudah ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya dari teman ke teman, baju lu jelek deh kalau warnanya ini, gitu. Misalnya ya, baju lo nggak cocok sama
bahasanya gitu terlalu nabrak, itu juga termasuk kritik ya. Tapi kritik dengan bahasa yang ringan gitu, bahasa kalian sehari-hari, tidak tertulis, tidak ada ilmunya atau bagaimana ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenisnya. Ini jenisnya apa nih? Jurnalistik, pedagogik, ilmiah, populer. Jurnalistik ialah biasa kritik ada di media massa. Ini waktu itu dipakai di zaman dahulu ya. Biasanya contohnya apa sih zaman dulu tuh? Koran. Ya. Jurnalistik koran. Ya, biasanya ini lebih bersifatnya ke pemberitahuan kepada orang. Misalnya habis apa? Misalnya artis, dia memberikan habis dapat penghargaan, otomatis di dalam koran itu dia ada penjelasan. Sebenarnya artis ini tidak terlalu bagus, kenapa dia harus memenangkan award kayak gitu ya, tapi ditulisnya di dalam media massa seperti koran ya, atau di dalam media sosial lainnya kayak internet kayak gitu. Terus kritik pedagogik. Nah, yang ini nih sebenarnya dari ulasan kalian tadi ada beberapa yang dapat, ada yang tidak. Pedagogik adalah kritik untuk pendidikan ya, pendidikan. Misalnya di koran, media massa. Jadi gini loh, semua kritik itu pasti ditaruh di media massa. Koran, internet, apalagi majalah juga ya, apapun itu ya. Pendidikan, misalnya sekolah kalian dapat penghargaan sekolah terbersih di tahun 2023 kayak gitu, otomatis nanti dimasukin kemana sih? Di koran dan internet itu. Tahun lalu FLS 2N tampil di kampus UNT, terus itu udah masuk internet loh beritanya gitu, karena Universitas Muhammadiyah Tangerang sudah memberikan ruangan tempat gitu, dan juga ada pembukaannya, ada foto. Di situ ada komentar nggak sih? Kira-kira ada ya di dalam beritanya, hot newsnya ada komentar. Nah, pembahasan minggu depan, carilah artikel di internet ya tentang kritik tari. Carilah artikel kritik tari, bawa juga folio bergaris. Bisa artikel tentang kritik tari atau festival tari, boleh juga. Atau misalnya ada acara tari ini, festival tari, upacara tari, boleh. Oke, bisa ya? Ya, kelompok yang kemarin 4 orang itu ingat 4-5 orang ya, itu ya. Jadi cari satu artikel atau 2 artikel, di print ya, di print, sudah ada kertasnya, bawa folio berbaris. Bisa? Bisa. Oke. Karena jamnya sudah selesai ya, jadi hari ini kita membahas tentang apa materinya? Berarti minggu depan pembahasannya tentang Kritik tari. Oke, sudah tahu ya. Hari ini kita materinya kritik dan jenis kritik tari. Jenis kritik saja. Ya, baru minggu depan kita masuk ke penulisan kritik tarinya seperti apa. Oke, bisa ya semua? Oke, sekian dari Ibu. Kalau Ibu ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Putri. Selamat juga Pak. Oke, gimana kabarnya? Sehat Bu? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini lagi sibuk nggak nih hari ini? Tidak, karena tadi sudah masuk, sekarang lagi jam kosong. Oh ya, kosong ya. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan coba melakukan coaching Bu terkait dengan supervisi yang sudah kita lakukan
di hari sebelumnya, gitu ya. Oke, seperti yang Ibu tahu ya, jadi hari ini kita coaching ya. Oke Bu, pada perbincangan kali ini nih, kira-kira apa yang ingin Ibu Putri dapatkan? Untuk itu saya berharap sih perbincangan kita ini bisa untuk sharing tentang pembelajaran di kelas yang Pak Dimas sudah lihat, terus juga untuk melihat juga mengenai kekurangan dan kelebihan saya agar pengajaran saya tuh nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Oke ya, jadi Bu Putri berharap dengan kegiatan kali ini Bu Putri dapat pencerahan ya agar pembelajaran di kelas Ibu Putri menjadi lebih baik ke depannya, gitu ya? Betul Pak. Insya Allah ya. Oke baik, kalau begitu saya mungkin akan mulai menanyakan tentang perasaan Ibu Putri nih ya. Pertama-tama nih setelah melakukan supervisi yang kemarin itu, bagaimana perasaan Ibu? Sepertinya saya kurang puas kemarin itu saat Bapak sedang supervisi saya. Kenapa tuh Bu? Ya karena sebelumnya saya sudah menyediakan bahan ajar video di laptop saya, tetapi ternyata bahan ajarnya itu di laptop saya tiba-tiba laptop saya nge-hang dan juga HDMI saya rusak gitu. Makanya saya tidak bisa memperlihatkan ke anak bahan ajarnya. Oke. Nah, ketika itu apa yang Ibu pikirkan dan Ibu rasakan tuh ketika menghadapi masalah itu? Sedikit agak bingung juga sih gitu. Bingung gimana ya bingung gimana untuk mengalihkan pembelajaran yang tadi saya sudah sediakan, rencanakan tetapi berubah. Oke. Jadi intinya kegiatan pembelajaran Ibu itu tadi atau kemarin itu tidak terlalu sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan ya Bu ya? Ya. Ini begitu ya. Oke. Tidak apa-apa Bu. Terus lalu kira-kira nih bagaimana Ibu akan membuat solusi terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan atau sudah supervisi sama saya? Yang kemarin tuh. Ya yang kemarin itu karena ada terkait halangan di laptop dan HDMI saya yang rusak, otomatis mungkin saya kedepannya solusinya harus mengecek mengecek sebelum waktunya ya Pak gitu. Terus tambah lagi tapi alhamdulillah saya mendapatkan solusinya. Saya mikir ya udah anak-anak mungkin harus bisa mencari sendiri karena kan mereka itu di SMA ini kan sudah boleh memegang handphone sendiri dan sudah disediakan wifi juga oleh sekolah. Akhirnya saya suruh anak-anak itu untuk mencari sumber belajar yang saya suruh di bagian mana kayak gitu. Akhirnya anak-anak bisa mencari dan anak-anak bisa mempresentasikannya dengan baik, membacakan di depan kelasnya dengan baik juga hasil yang mereka dapatkan. Oke. Baik, bagus sekali itu Bu. Dengan Ibu mempunyai solusi ya, solusinya berarti punya rencana kedua itu berarti ya, Ibu ya. Yang kedua. Rencana kedua ya hebat ya. Jadi terbentuklah pembelajaran yang aktif Bu ya. Aktif. Muridnya yang lebih aktif Iya, gitu jadi ya. anaknya memang harus aktif juga ternyata. Oke. Untuk kedepannya juga nih ada nggak nih rekan gitu ya atau teman gitu yang mungkin Ibu pikir bisa membantu Ibu ketika ada kendala seperti itu lagi gitu? Oh kalau kayak gitu, mungkin kalau ada kendala seperti itu harusnya saya menghubungi di pihak sarana prasarana sih ya Pak gitu untuk minta bantuan. Tetapi karena memang saya memang keadaannya habis tadarus gitu dan pembelajaran langsung sudah di kelas, mau nggak mau saya sudah tidak ada waktu untuk ke bagian sarana prasarana untuk meninggalkan kelas gitu. Tapi nanti mungkin saya akan minta tolong bagian sekolah sarana prasarana untuk mengecek kembali gitu bagian HDMI saya padahal masih sebenarnya bisa meminjam HDMI ataupun juga tetapi karena laptop ya yang hang jadi materinya kan ada di dalam situ, otomatis walaupun ada HDMI saya juga bingung juga karena materi di dalam. Untungnya saya masih mengingat aja sumber belajarnya ada di internet gitu. Oke, mantap Bu Putri itu. Ya. Jadi
Ibu sekarang udah tahu solusinya ke depannya ya. Iya. Seandainya ada masalah seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya ya, Ibu sudah tahu ya. Mantap Bu. Jadi dari perbincangan ini sekarang apa nih perasaan Ibu nih? Udah merasa apa gitu? Sekarang ini dibilang puas, lega sih, udah lega gitu ya. Awalnya bingung, sekarang sudah lega gitu. Tambah lagi leganya juga karena Bapak sudah melihat pengajaran saya gitu. Mungkin sudah tahu lah kekurangan dan kelebihan dari pengajaran saya. Alhamdulillah sih saya sudah berbicara ke Bapak, akhirnya saya lega karena terkait pembelajaran saya yang kemarin itu semuanya ada yang miss gitu. Ada yang Ya tidak kurang. apa-apa Bu ya. Tidak pernah ada gading yang tak retak Bu. Iya. Oke, alhamdulillah kalau memang sudah ketemu solusinya ya, Ibu juga sudah merasa lebih baik. Saya bersyukur berarti coaching kita kali ini membawa manfaat bagi kita bersama. Gitu ya.